Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya 57 TV. Di video kali ini, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tutorial saya sebelumnya ya. Di video-video sebelumnya, saya sudah membahas tentang apa namanya cara membuat server VPN dengan VPS pribadi ya. Yang ini nih ya videonya. Dan sudah ada dua video lanjutan ataupun ada dua video yang berkaitan ini ya. Itu yang pertama perkenalan yang awalan itu, kemudian dilanjut dengan pembuatan domain ya. Nah, kemudian di sini saya akan meneruskan hingga sampai dengan, proses instalasi dan pemasangan, skrip ya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman bisa tonton sampai habis ataupun ya di-skip juga nggak apa-apa ya. Ya, yang penting kalau, bingung jangan, ribut begitu. Soalnya nggak full sih nontonnya begitu ya teman-teman. Nah baik. Nah, kita akan melanjutkan untuk video selanjutnya adalah kita akan melakukan pointing domain yang sudah kita eh, buat ya di ID Cloudhost ataupun di video yang saya yang ini ya. Eh, kita akan pointing di Cloudflare ya. Nanti kenapa sih harus di pointing ya? Ya, nanti biar nanti bisa support untuk CDN ataupun WebSocket ya teman-teman. Nah baik, kita akan masuk ke menu Cloudflare ya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai akun Cloudflare, teman-teman bisa lakukan pendaftaran terlebih dahulu ya, gratis juga gitu teman-teman. Nah baik, jika sudah mempunyai akun Cloudflare ya, teman-teman tinggal login saja di sini. Nah kemudian teman-teman masukkan domain yang akan kita pointing itu ya. Baik. Nah di sini teman-teman tinggal add sheet ya, di sini teman-teman tinggal tambahkan saja. Kemudian di sini teman-teman tuliskan domain yang akan kita masukkan setting untuk pointing di Cloudflare-nya gitu. Kemudian teman-teman tinggal klik continue begitu ya, teman-teman. Nah, nanti untuk selanjutnya teman-teman tinggal pilih yang bagian free di sini ya. Lalu teman-teman continue kembali. Nah, kemudian nanti Cloudflare akan menyeken domain kita, apakah domain kita valid atau tidak begitu ya. Nah baik, nah kemudian teman-teman tinggal klik saja langsung continue kembali begitu. Nah, di sini akan muncul, peringatan ya untuk menambahkan record DNS record-nya begitu. Nah, kita tambahkannya di mana? Nah, kita tambahkannya di situs domain yang kita buat domainnya teman-teman. Nah, ini DNS record-nya yaitu DNS record Cloudflare-nya, biar nanti, domain yang kita buat ini akan tersambung ke Cloudflare-nya teman-teman. Ya, kita konfirmasi saja. Nah, di sini, eee untuk DNS record-nya berapa ya, terus diisi apa, nah nanti teman-teman tinggal klik, review setting di sini ya. Nah, kemudian tinggal ikuti saja langsung get started di sini. Nah, kemudian, save saja ya untuk automatic HTTPS request. Nah, teman-teman tinggal samakan saja seperti ini kemudian di-save. Nah, untuk always use HTTPS teman-teman jangan centang ya, teman-teman. Kemudian di-save. Nah, kemudian save lagi. Nah, kemudian finish. Nah, itu ya untuk stepnya. Nah, kemudian setelah kita sudah setting tadi, kemudian kita akan mengubah name server yang ada di domain kita ya. Ya, name servernya kita akan mengikuti name server yang ada di Cloudflare. Nah, teman-teman tinggal masuk di sini pergi ke menu DNS ya. Kemudian di bagian record di sini teman-teman tinggal scroll ke bawah. Di sini ada Cloudflare name server ya. Nah, ini name server ini, NS ini yang akan kita input di name server yang ada di domain kita ini. Nah, baik, ini name servernya ya, ada dua ya. Nah, kemudian kita kembali ke situs domain kita, kemudian kita pergi ke menu name server juga di sini. Nah, kita klik name server. Nah, di sini name servernya harus diisi seperti ini ya, teman-teman. Custom jika misalkan teman-teman di sini pilihannya masih name server bawaan, teman-teman gunakan
untuk custom name server di sini. Teman-teman pilih yang custom ya. Nah, nanti teman-teman isikan dengan name server yang ada di Cloudflare ini ya, ada 2 di sini. Nah, nanti setelah itu teman-teman tinggal ubah name server di sini. Itu untuk pointing. Nah, ini untuk masalah pointingnya, untuk domain dari domain yang kita buat ke Cloudflare sudah selesai ya, teman-teman. Nah, baik, itu seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk masalah domain sudah selesai ya, teman-teman. Jadi itu untuk domain itu seperti itu. Nah, kita lanjut, kita akan membuat VPS-nya ya, teman-teman. Nah, di sini VPS-nya kita akan buat untuk server VPS-nya itu sendiri, kita buat di idcloudhost.com ya. Yang sebelumnya juga saya sudah sebutkan di sini ya. Ini untuk kode referralnya, silahkan teman-teman bisa gunakan kodenya. Nanti ada bonus untuk cashback-nya di sana ya. Nah, baik, kita akan untuk membuat servernya ya, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal masuk ke konsol idcloudhost.com-nya. Nah, kemudian di bagian virtual machine teman-teman tinggal klik saja di sini. Nah, ini ini kan ada spesifikasi nih yang dipilih yang mana. Nah, kita di sini ada untuk informasi ya di sini ya. eh, Support untuk Linux, Debian dan Ubuntu ya, teman-teman. Nah, ini untuk Debiannya minimal Debian 10 dan Ubuntunya Ubuntu 18.04 LTS begitu. Nah, lebih jelasnya ini seperti ini ya. Nah, ini untuk skrip-skripnya yang nanti kita akan eksekusi begitu ya, teman-teman. Nah, ini untuk spek eh, servernya ya, Debian 10 ataupun Ubuntu 18. Begitu. Nah, baik, kita akan buat ya. Kita akan buat menggunakan Debian saja ya, teman-teman. Ya, teman-teman tinggal pilih saja mau Debian atau Ubuntu ya sama saja. Begitu. Nanti terkait kecocokan ataupun ya kesesuaian ya nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman begitu ya. Nah, kita akan gunakan Ubuntu ya, Ubuntu malah Debian ya, teman-teman. Ya, karena menurut saya Debian ini lebih 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 stabil sih kalau menurut saya. Nah, baik, kita akan buat menggunakan Debian di sini. Kita akan gunakan Debian yang di atas 10 ya. Intinya kan minimal kan 10 di sini. Nah, kita akan gunakan Debian yang 11 saja ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk lokasi, teman-teman tinggal pilih saja mau Indonesia ataupun Singapura ya, teman-teman. Nah, akan tetapi untuk di ID Cloudhost ini ataupun di IDC ini, untuk server lokasinya, ini baik Indonesia ataupun Singapura itu sama aja, teman-teman. Sama-sama nanti IP-nya IP Indonesia ya. Nah, baik, kita coba untuk yang Singapura saja ya, biar nanti mudah-mudahan cepat begitu. Nah, kemudian di bagian size ataupun ukuran, teman-teman tinggal sesuaikan dengan harganya ya. Di sini ada 69.000 per bulan, 100.000 per bulan, dan ada yang 240.000 per bulan. Nah, ini spek-speknya tinggal disesuaikan saja ya. Nah, kemudian setelah kita pilih size ya, nanti teman-teman tinggal pilih di bawahnya ini public IP-nya, jangan lupa dicentang ya. Kemudian VPG network-nya juga dipilih ya, kalau belum ada ya dipilih saja di sini. Kemudian kita akan mengisikan untuk username-nya ya, teman-teman. Kita username-nya akan kita kasih nama admin saja. Kemudian untuk password-nya, nah ini silahkan password-nya bebas ya, kita isi saja di sini. Nah, kemudian kita konfirmasi kembali. Nah, kemudian di sini ada resource name ya, ataupun nama 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 servernya akan dikasih nama apa begitu. Kita kasih nama server maju begitu ya, teman-teman. Nah, baik, setelah ini sudah diisi ya untuk SSH, teman-teman kosongkan saja ya. Nah, teman-teman tinggal create di sini, teman-teman. Nah, kita tunggu ya sampai dengan pembuatan servernya selesai. Nah, sambil menunggu pembuatan server selesai, saya akan jelaskan sedikit ya. Nah, kita akan menginstal AutoScript WebSocket untuk X-Ray, baik itu TLS ataupun XTLS ya. Nah,
Nah, untuk alatnya teman-teman bisa gunakan, PC ataupun HP Android ya. Kemudian ada koneksi internet, kemudian, kita memerlukan aplikasi untuk akses terminal yaitu PuTTY untuk PC atau laptop dan JUS SSH untuk Android ya. Silakan teman-teman yang belum mempunyai aplikasi akses terminal, teman-teman bisa lakukan download ya, di Google banyak begitu. Nah, kemudian ada bahannya di sini, yaitu mempunyai domain dan sudah di-pointing ke Cloudflare ya. Tadi sudah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini punya server VPS Linux ya, yaitu Debian 10 dan Ubuntu minimal Ubuntu 18.04. Nah, ini yang sedang kita buat sekarang ini. Nah, kemudian setelah server VPS-nya terbuat, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengeksekusi script auto install-nya begitu ya, teman-teman. Nah, baik, di sini sebentar lagi selesai ya. Baik. Nah, sekarang sedang dipersiapkan untuk servernya, ID Cloud Host-nya. Nah, ini servernya sudah jadi ya, teman-teman. Nah, di sini server sudah jadi ya. Terdapat ada dua IP di sini, IP public dan IP privat, teman-teman. Nah, nanti IP public ini yang menjadi IP server ya, yang perlu disimpan begitu. Nah, setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan merubah akses root-nya ya, ataupun merubah dari server ini kan belum di root nih. Kita akan rubah agar server ini sudah di root, teman-teman ya. Nah, teman-teman ada dua langkah di sini nih ya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi untuk akses terminal, teman-teman bisa gunakan menu yang ada di konsol idcloudhost.com ini, yaitu konsol yang bernama SSH ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah mempunyai aplikasi terminal ya seperti PuTTY, teman-teman bisa langsung akses di aplikasi terminal tersebut ataupun PuTTY tersebut. Nah, kita contohkan di aplikasi PuTTY-nya ya teman-teman, biar nanti enak begitu ya. Jadi nggak double nanti videonya. Takutnya kan bagaimana caranya akses PuTTY gitu kan. Nah, baik kita sekalian saja nanti satu video ini. Nah, baik ya. Silakan teman-teman download PuTTY terlebih dahulu ya. Silakan download dulu. Nanti setelah download PuTTY-nya, nah silakan buka aplikasi PuTTY-nya di sini. Kebetulan saya juga sudah download. Nah, kemudian di menu awal PuTTY ini di bagian host name ataupun IP, teman-teman isikan IP public server kita di sini ya, 100.3.250.10.126. Nah, kita kopikan di sini, kemudian paste di sini. Nah, untuk portnya 22 biarkan saja. Nah, kemudian kita open. Nah, akan tampil seperti ini, teman-teman tinggal accept saja. Nah, untuk login as-nya ya, kita cek di sini ya. Username-nya kan adminnya. Di sini login as-nya admin begitu. Admin, kemudian enter. Nah, untuk passwordnya, password yang sudah kita buat tadi, yaitu nah, ketikkan saja. Nah, loh kok kenapa nggak muncul? Ya, memang nggak muncul seperti ini. Nah, tetapi sebetulnya ini sudah tertulis ya. Setelah nulis passwordnya, teman-teman tinggal enter saja di sini. Nah, kita sudah berhasil membuka server kita, yaitu Debian 11. Nah, bagaimana caranya untuk merubah ke root ya? Nah, baik, ini untuk tata caranya ya, tolong diperhatikan. Silakan ketikkan di sini sudo strip i ya, kemudian enter. Nah, kalau muncul seperti ini ya, command not found berarti kan tidak sesuai. Nah, teman-teman bisa lakukan sudo su di sini. Nah, otomatis berubah menjadi root di sini. Nah, untuk sudo strip i itu untuk Ubuntu ya, dan sudo spasi su untuk eh, Debian. Nah, kita sudah masuk ke akses root. Nah, bagaimana caranya biar nanti pada saat kita membuka server kita langsung ke root-nya saja ya. Nah, kita akan mengunci server kita agar tetap di root. Caranya adalah yang pertama kita akan merubah password root-nya terlebih dahulu. Ya, silakan teman-teman ketikkan saja di sini PASSWD ya. Nah, kemudian kita buat password baru di sini.
ulangi lagi. Nah, password-nya sudah terbuat ya untuk password akses root-nya loh ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan setting di pengaturan SSH-nya ya, biar nanti pada saat kita mengakses IP server kita langsung dibawakan ke akses root-nya. Caranya kita ketik nano garis miring etc garis miring SSH garis miring SSHD strip bawah config enter. Nah, kemudian akan dibawakan seperti ini, teman-teman tinggal ini pakai keyboard ya, jangan pakai mouse. Kalau pakai mouse nggak bakal gerak nih. Titik-titik yang hijau ini ya, harus pakai keyboard. Atas bawah kanan kiri ya. Nah, kita cari yang namanya di sini permit root login. Nah, kita buang tanda pagarnya, kemudian prohibitnya kita hapus, kita ganti yes. Kemudian selanjutnya di bagian public key di sini. Pagarnya dihapus, yes-nya diganti no. Itu saja. Nah, kemudian kita save ya. Caranya ctrl-x kemudian y enter. Nah, baik. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan merestart akses SSH-nya dengan cara ketik sistem ctl spasi restart spasi restart ya spasi SSH enter. Nah, kemudian kita ketik exit lagi. Nah, sudah itu untuk merubah dari yang belum root menjadi root ya untuk server VPS-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya IP public VPS ini kita akan hubungkan dan kita kaitkan dengan domain yang sudah kita daftarkan di Cloudflare ini ya, di sini DNS Cloudflare ini, yaitu 57maju.myid. Ini berfungsi nanti untuk host daripada IP publik ini, ya, host servernya lah. Nah, gambarannya seperti itu ya, teman-teman. Nah, caranya teman-teman kembali ke Cloudflare, kemudian di bagian DNS, teman-teman masuk ke bagian record di sini. Nah, kemudian kita copy IP publik VPS-nya di sini. Nah, kemudian kita tambahkan di sini, tambahkan recordnya di sini add record, kemudian tipenya A, namanya terserah apa ya, misalkan server. Nah, seperti ini. Kemudian IP-nya di sini kita pastekan. Nah, untuk proxy-nya teman-teman matikan menjadi DNS only. Untuk TTL biarkan auto. Nah, nanti domain daripada IP VPS kita adalah server.57maju.my.id begitu. Kurang lebihnya seperti itu nantinya. Nah, setelah ini teman-teman tinggal save. Nah, nanti maka dengan sendirinya untuk IP 103 sampai 126 ini akan terbaca dengan domain server.57maju.my.id begitu ya, teman-teman. Nah, baik, kita akan kembali ke putihnya kembali. Apakah sudah di root atau belum ya, teman-teman, aksesnya. Nah, kita masuk, kita copy paste kembali di sini. IP-nya kita masukkan di sini, kita masuk. Nanti akan login as-nya akan muncul. Nah, di login as ini karena kita sudah melakukan root ya. Nah, teman-teman jangan masukkan username yang admin ya, tapi username-nya yaitu username root teman-teman. Nah, kemudian enter. Nah, untuk password-nya yaitu password yang sudah kita buat tadi pada saat di pembuatan skripnya ya, bukan pada saat pembuatan VPS-nya, yaitu password root-nya itu. Nah, kita masukkan kemudian enter. Nah, nanti akan langsung dibawakan ke root-nya server kita, yaitu server maju begitu. Nah, ini sudah otomatis di root ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan eh, melakukan copy paste copy ya. Kita memulai dari yang awal yaitu upgrade untuk
server kita ya, karena kita menggunakan Ubuntu, Debian 10, maka, untuk upgrade-nya kita juga akan menggunakan, Debian 10 di sini. Kita copy di sini, kemudian kita paste di sini. Ya, kemudian kita enter. Ya, untuk pastenya klik kanan ya, teman-teman. Nah, ini kita akan melakukan upgrade, kita tunggu sampai dengan selesai, gitu ya. Nah, nanti mungkin ini akan dipercepat videonya ya, sampai dengan update-nya selesai. Nah, nanti upgrade upgrade dan update-nya ini selesai, nanti otomatis akan reboot, teman-teman, ya. Kita akan percepat dan nanti kalau ada hal-hal yang kiranya penting, videonya akan diperlambat begitu ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, baik ya, ini sudah selesai untuk update dan upgrade-nya ya, teman-teman. Nah, ini otomatis akan, reboot untuk VPS-nya. Nah, nanti setelah ini kita akan login kembali dan kita akan eksekusi untuk auto installation, eee, auto script-nya ya, teman-teman. Nah, jadi itu langkah-langkahnya. Baik, kita close, kita kembali ke servernya ini. Nah, ini servernya akan, eee, sedang reboot ya, teman-teman. Nah, itu sedang reboot, teman-teman tinggal, nanti untuk step selanjutnya tinggal kita eksekusi untuk instalasi script-nya. Nah, ini kita tunggu reboot-nya selesai ya, teman-teman, kurang lebih 1 menit lah ya. Kita tunggu dan, nanti, domain ini yang sudah, kita masukkan ya, IP VPS-nya juga sudah kita masukkan, ini nanti akan digunakan pada saat kita melakukan instalasi auto script-nya nanti ya. Nanti, eee, teman-teman tinggal simak dan teman-teman bisa lakukan praktekkan sendiri di, perangkatnya teman-teman masing-masing, itu ya. Nah, baik, mungkin sudah ada 1 menit ya, teman-teman, kita kembali ke putihnya, teman-teman, kita tinggal copy lagi untuk IP publiknya, kita masukkan di sini, kemudian kita open, eee, loginnya root ya, teman-teman, jangan lupa, kemudian masukkan passwordnya. Nah, kemudian kita langsung untuk instalasi script auto install-nya ya, kita tinggal copy-nya, kita tinggal copy saja di ini. Nah, kemudian pastekan di sini, lalu kita enter. Nah, ini proses instalasi script, VPS untuk VPN-nya sedang berjalan, teman-teman. Nah, baik, kita tunggu ya, teman-teman. Nah, nanti di sini kita akan, diminta untuk, eee, mengisikan nama server kita ya. Nama server kita itu mau dinamakan apa begitu ya. Ya, kita namakan saja seperti yang ada di konsol tadi ya, itu server maju ya. Kemudian kita enter. Nah, ini hostname ataupun domain. Nah, ini domainnya kita ambil dari Cloudflare yang sudah kita input tadi, yaitu, eh, server.57maju.my.id di sini. Server. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kalau bisa jangan sampai keliru ya, jangan sampai salah tulis begitu. Nah, kemudian teman-teman tinggal enter. Nah, otomatis script-nya akan terinstall dengan sendirinya ya. Sebenarnya ini simpel sih, ya cuman ya prosesnya yang ribet sebetulnya. Nah, kita tunggu ya sampai dengan selesai untuk proses instalasinya. Nah, kurang lebih memakan waktu, 5 sampai dengan 10 menitan begitu ya. Tergantung kualitas sinyal dan kecepatan internet di lokasi kita begitu. Kalau lagi cepet ya cepet begitu. Kalau lambat ya dolokan. Kalau bahasa Jawanya itu katanya dolokan begitu ya, teman-teman. Nah, baik, kita coba untuk review sedikit ya tentang, script ini. Jadi script ini yaitu auto script WebSocket, eee, untuk multiport-nya ya. Ini support multiport ya, teman-teman. Jadi 443 dan port 80 ya, 443 untuk
TLS dan 80 untuk non TLS ya, ataupun HTTP begitu. Nah, nanti menunya yang akan kita dapatkan yaitu teman-teman akan ada menu VMesh, VLess, dan Trojan ya, baik itu yang WebSocket ataupun yang gRPC, baik yang TLS ataupun yang non TLS teman-teman. Nah, kemudian ada menu tambahan juga di sini. Sebentar kita sambil monitor instalasi ya teman-teman. Ada menu tambahan juga di sini yaitu YAML.link, yaitu tadi nantinya bisa kita gunakan untuk convert ya, convert dari link ke YAML begitu. Terus ada DNS Changer ya. Nanti kita bisa gunakan setting DNS secara manual ya. Nah, di video sebelumnya juga kita sudah bahas tentang DNS. NextDNS ya, nanti teman-teman bisa install NextDNS di sini begitu. Kemudian ada auto script update, terus ada Netflix region checker ya. Nah, ini sebetulnya nggak begitu dibutuhkan ya untuk Netflix ya. Kemudian ada cek login user. Jadi nanti kita akan mengetahui user apa saja yang login begitu ya. Kemudian ada cek created config, jadi akan kita bisa dipermudah untuk melakukan pengecekan config yang sudah kita buat. Kemudian tersedia juga otomatis clear log ya, dan otomatis VPS reboot. Nah, terakhir ada backup dan restore teman-teman. Nah, baik, nah script ini teman-teman bisa dapatkan nanti linknya saya taruh di deskripsi video ya teman-teman gitu. Intinya nanti kalau teman-teman ingin menginstal script ini ya nanti teman-teman tinggal klik saja untuk linknya ada di deskripsi ya. Script ini script gratis ya, tanpa ada eh, ya, biaya ataupun mahar begitulah ya teman-teman. Nanti silahkan scriptnya bisa gunakan untuk kebutuhan tunneling teman-teman begitu ya. Nah, ini saya hanya sekedar berbagi ya, tidak bermaksud untuk menggurui ya. Kita sama-sama belajar. Adapun nanti ada kesalahan dari saya ya tolong untuk diberikan masukan untuk saya sebagai bahan pertimbangan saya untuk lebih baik dalam membuat konten ke depannya. Oke, teman-teman, kita tunggu ya sampai dengan instalasi scriptnya selesai di sini. Nah, kita akan percepat ya videonya ya, biar nggak terlalu lama. Nah, baik teman-teman, ini sudah selesai ya untuk instalasi scriptnya ya. Ya, mungkin dibilang lama ya lama ya teman-teman ya, karena nanti tergantung dari kualitas sinyal internet di lokasi kita, dan saran saya jangan sampai nanti pada saat waktu penginstalan koneksi internet kita terputus ya, atau gagal, atau tidak tersambung ke internet, karena nanti akan mengganggu jalannya proses instalasi, dan itu akan berdampak pada pengulangan instalasi dari awal lagi begitu ya teman-teman. Baik, ini sudah diinstal ya teman-teman, instalasi sudah selesai, kita close, dan nantinya akan otomatis auto reboot ataupun eee, rebooting begitu ya teman-teman. Nah, nanti kita tunggu ya berapa saat sebelum kita akan masuk. Di sini teman-teman bisa disimpulkan pembuatan untuk eee, VPS ataupun VPN server kita sudah selesai, dan juga sudah bisa diuji coba nantinya ataupun digunakan ya teman-teman. Ya nanti teman-teman tinggal gunakan sendiri sajalah ya, baik di PC, di HP ataupun di STB OpenWRT ya. Nanti silahkan dicoba saja begitu ya teman-teman. Sampai kita akan masuk lagi di putihnya teman-teman, kita masukkan seperti biasa IP-nya, untuk loginnya adalah root ya. Nah, di sini ya sudah ada banner ya. Sebenarnya ini banner teman-teman, tetapi ini tidak bisa muncul ya teman-teman. Nah, kemudian untuk password kita masukkan. Nah, otomatis nah seperti ini teman-teman. Nah, di sini scriptnya sudah bisa digunakan ya. Sudah bisa untuk membuat akun VMesh, VLess ataupun Trojan. Ah, nah kita contohkan kita akan menggunakan
atau kita akan membuat akun Trojan WS ya. Kita tinggal pilih di sini menu nomor 3 teman-teman ya. Nah, kemudian di sini add X-ray untuk Trojannya nomor 1. Nah, kemudian username-nya mau diisi apa misalkan, aku saja misalkan ya. Ini harus gabung teman-teman, aku saja. Enter, terus book-nya apa? Nah, ya kan. Book-nya ya kita diisi bebas saja di sini. Gitu. SNI-nya apa? Ya bebas aja gitu ya. Nah, terus mau berapa hari di sini misalkan 10 hari ya. Nanti akan otomatis nah seperti ini. Ya, ini yang namanya link YAML-nya. Begitu ya, teman-teman. Jadi bisa ya, teman-teman silahkan dicoba saja. Ya, oke. Itu saja mungkin untuk video kali ini dan Eee, tuntas sudah untuk video tutorialnya ya, yang mungkin sudah hampir 3 bulan ya kita, eee, jedanya ya dari mulai panduan langkah cara membuat server VPN ini, kemudian dari domain dan sempat terhenti dan, hari ini saya lanjutkan sampai dengan selesai dan semoga ini bersambung dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih yang sudah, eee nyimak dari awal sampai dengan akhir dan semoga bermanfaat. Dan untuk, link-nya silakan teman-teman bisa, comot ataupun copy paste link-nya di deskripsi ya. Dan semoga, video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman dalam dunia, perinjekan, dunia, ya yang berbau-bau dengan VPS, server-server VPN seperti ini. Nah baik terima kasih, untuk waktunya, sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain video tutorial yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.